Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Trisakti Handayani MM selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, yang terhormat Bapak Insinyur M. Atribudi selaku Tim Inovasi Jatim, yang terhormat Bapak Jupri selaku Tim Inovasi Jatim, yang terhormat Bapak Bustanul Arifin MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, yang terhormat Bapak Ibu Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui mana ajaran yang hak dan mana ajaran yang batil. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, meniti acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya. Hiduplah negeriku, bangsaku
Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yakni laporan program kemitraan literasi yang akan disampaikan oleh manajer program kepada Bapak Buspanul Arifin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Jufri selaku dari tim inovasi, Ibu Dekan FKIP Putri Saktiandayani, Bapak Ibu dosen PGSD yang berbahagia. Alhamdulillah, Rabbi Sholli Sotri wa Yassiri Amri wa Bikuli Basani Amal Qawli Amal Batuh. Yang pertama, di sini kita di bulan Syawal ini, yang pertama mengucapkan banyak terima kasih dan minal aidin wal faizin karena ini bulannya masuk bulan Syawal. Terus yang kedua, di sini banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya di sini ada Bu Falis dan Pak Ari yang akan menjadi dosen model dalam kegiatan program kemitraan integrasi literasi pada kurikulum pendidikan guru sekolah dasar, yang mana nantinya akan diimplementasikan dalam perkuliahan khususnya di PGSD di semester 4 dan semester 6. Dan sekaligus kami menyampaikan laporan kegiatan ini nanti akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang akan diampu oleh Bu Falis dan Pak Ari. Itu beberapa informasi dan sekaligus laporan dari kami selaku manajer program. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Buspanul Arifin MPD. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan tim inovasi Jatim kepada Bapak Juprianto MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, kami haturkan atas kesempatannya. Bapak Ibu, inovasi sekali lagi menyampaikan terima kasih atas komitmen Bapak Ibu sekalian untuk terus melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan kedua sebelum berakhir. Kegiatan ketiga, maaf. Ketiga sebelum berakhir, masih ada, dan setelah ini ada dua lagi yang akan dilaksanakan. Pemodelan, artinya mohon maaf, ini semacam piloting ya. Piloting tadi sampaikan oleh Pak Bustanul, piloting ini hanya dengan 2 dosen. Nantinya Bapak Ibu, dosen yang lain akan setelah piloting ya, akan mereview kembali kira-kira apa yang sudah dianggap baik, apa yang dianggap perlu ditingkatkan. Nah dari situ Bapak Ibu nanti akan mencoba mengembangkan kembali, mengaitkan dengan apa yang akan Bapak Ibu laksanakan di kelas. Kemarin Ibu dan Bapak sudah melihat kontennya seperti apa sih selama 3 hari ya Bapak Ibu ya. 3 hari itu melihat kontennya. Konten ini ibaratnya adalah sebagai bekal Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mau mengadaptasi, mengintegrasikan dalam perkuliahan, itu akan menjadi lebih kaya. Bisa jadi apa yang telah disiapkan Bapak Ibu tim modul ya, RPS dan SAP atau modul ajar yang disiapkan itu sifatnya contoh Bapak Ibu.
contoh itu bisa jadi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan di dalam perkuliahan, bisa jadi tidak sesuai. Kalau tidak sesuai ya monggo, nanti silahkan diadaptasi. Jangan khawatir Bapak Ibu, tim modul yang 7 orang itu siap akan bersama-sama Ibu dan Bapak untuk bareng-bareng menyiapkannya. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri ya. Nah, tim modul nanti siapa akan mendampingi siapa, nanti Bu Erna, Pak Bustano dan tim yang akan menyampaikan. Yang kedua, Ibu dan Bapak, setelah piloting Bapak Ibu, di bulan Mei ini harapannya modul itu sudah modul ajar atau SAP itu sudah Bapak Ibu adaptasi, disesuaikan dengan kondisi di kelas masing-masing, kemudian Bapak Ibu terapkan. Nah, dalam penerapan itu disebut namanya pendampingan, Ibu dan Bapak. Bapak Ibu, selama ini kementerian itu mendorong bahwasanya pelatihan itu tidak akan ada artinya tanpa ada pendampingan saat implementasi. Karena keberhasilannya adalah pada saat implementasi dan pendampingan itu. Kalau pelatihan itu ibarat kita masuk rumah itu masih buka pagar, Bapak Ibu. Kalau buka pagar terus setelah itu kita nggak masuk, nggak melihat dan nggak masuk ke dalam dan mengobservasi, maka tidak akan tahu di dalamnya ada apa. Jadi kalau pelatihan itu ibaratnya buka pagar, kalau Bapak Ibu selesai, peserta-peserta yang lain selesai, maka ya udah nggak terjadi apa-apa. Itu ya. Jadi sekali lagi pendampingan ini sangat penting perannya untuk melihat keberhasilan program. Intinya dari program ini adalah implementasi di perkuliahan tadi. Itu intinya. Kemarin-kemarin itu sifatnya masih persiapan, Ibu dan Bapak. Intinya adalah di bulan Mei ini implementasi di dalam perkuliahan. Dan itu yang menjadi tolok ukur keberhasilan program ini di UMM. Setelah selesai pendampingan nanti akan ada refleksi dan setelah itu ada seminar. Seminar ini tujuannya apa? Tujuannya untuk berbagi praktik baik atas apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Harapannya nanti mudah-mudahan ada waktu ya Ibu dan Bapak nanti bisa menyiapkan materi untuk membekali mahasiswa yang akan PPL. Jadi Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu itu akan digunakan untuk membantu mahasiswa yang akan PPL agar pengalaman Bapak Ibu bisa diterapkan sampai di level sekolah dasar, karena dampaknya adalah pada siswa. Jadi apa yang kita lakukan semuanya ini, yang pertama Bapak Ibu dosen kepada mahasiswa calon guru, kemudian mahasiswa calon guru nanti akan meneruskan kepada siswa yang ada di sekolah, karena isinya adalah literasi dasar atau literasi baca tulis ya. Jadi ini memang kalau untuk mahasiswa udah hafal lah, udah kelompok semua. Tapi untuk siswa-siswa bagaimana mahasiswa calon guru ini nanti bisa menyiapkan diri untuk membantu siswa-siswa yang ada di siswa kelas awal di SD atau MI. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Ibu dan Bapak. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas komitmen yang luar biasa Ibu, Bapak. UMM telah dengan serius melewati atau melaksanakan tahapan ini secara maksimal. Sebagai tambahan informasi saja, Sida Sidoarjo Ibu dan Bapak juga melakukan hal yang sama. Tetapi bedanya, dosen-dosen Sida tidak tahu modulnya. Jadi yang tahu modulnya adalah tim pengembang modul. Tim pengembang modul bedah modulnya, pelatihan modulnya, kemudian tim pengembang modul menyiapkan RPS dan modul ajar dengan mengintegrasikan materi modul itu. Sehingga dosen yang menjadi mitra, dosen bahasanya dosen sasaran gitu ya, dia terimanya hanya terima RPS dan modul aja. Jadi nggak tahu isi modulnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu di UMM ini beda. Bapak Ibu semuanya tahu isinya. Apa itu kesadaran fonologis, apa itu pertanyaan tingkat tinggi, apa itu membaca pemahaman dan seterusnya, tahu semua. Sehingga kalau Bapak Ibu itu adalah seorang koki, tidak hanya menerima resep dan bumbu yang sudah siap dimasak, tetapi Bapak Ibu tahu betul komponen bumbunya itu apa saja, cara memasaknya bagaimana, kemudian cara meramunya seperti apa menjadi resep, kemudian Bapak Ibu akan memasak itu menjadi satu masakan yang sangat lezat. Jadi itu bedanya ya Bapak Ibu. Jadi bukan niat membandingkan, tetapi kalau dilihat dari proses dan tahapan, UMM ini adalah tahapan yang paling komplit. Jadi paket komplit, paket spesial gitu ya.
karena kalau masakan kan nasi goreng spesial plus gitu ya. Kalau yang tempat yang lain itu sifatnya ya udah tinggal jadi, tinggal masak, tinggal pakai. Ya kalau kasarannya ya tinggal makan gitu. Kalau Bapak Ibu itu adalah seorang koki yang tahu betul semua proses tahapannya, tahu betul semua ingredientnya atau bumbu-bumbunya. Kemudian Bapak Ibu lah yang akan memasak bersama-sama tim modul. Jadi kebersamaan ini yang menjadi catatan luar biasa. Jadi ini bukan kerjaan 1-2 orang atau 5 orang, 7 orang, tetapi kerjaan semua dosen UNM. Demikian sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juprianto MPD. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, meniti acara selanjutnya yakni pengarahan oleh Ibu Dr. Trisakti Handayani MM selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Inovasi Jawa Timur, Bapak Juprianto, beserta juniornya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, Bapak Ibu dosen, dan terutama di sini ada Bapak dosen senior yang dengan setia menemani Bapak Ibu dosen yang ada di bawahnya, Pak Iksan atau Dewan Sangat, ada Bufat, tapi Bufat ini masih di luar, serta ini adik-adik ini yang saya banggakan yang selalu juga membantu dalam pelaksanaan Sugeng Rawuh, Bu Endang. Ini budaya yang selalu ada di PGSD. Saya kira ini budaya yang bagus, di mana ada semacam contoh yang baik dari seniornya, dari para seniornya kepada dosen-dosen juniornya. Ini dilihatkan dengan ketika ada kegiatan-kegiatan, Bapak Ibu dosen senior ini selalu mengawal. Terima kasih Bu Endang, Pak Iksan dan Bufat. Ya, ini yang saya kira juga merupakan budaya yang baik yang perlu dikembangkan terus ini. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih sekali atas kehadirannya. Dan tentu hari ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa, karena masih berada dalam suasana Syawal. Dan tentu pada saat ini juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kami juga patut berbangga Pak Jufri dengan anak bungsu kami. Meskipun umurnya ini masih relatif muda, tapi kreativitas, inovasinya tidak bisa diragukan lagi. Dan tentu semuanya ini adalah karena atas bimbingan dari Bapak Ibu dosen senior ya di sini. Matur nuwun juga Bapak Ibu dosen yang sudah melaksanakan amanah dari tim inovasi ini dengan sebaik-baiknya. Tentu kami merasa bangga dan merasa tersanjung ketika Pak Jufri tadi menyampaikan apresiasi yang positif ya terhadap hasil kerja Ibu Bapak sekalian. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih Pak Jufri. Alhamdulillah program ini atau program kemitraan integrasi literasi pada kurikulum PGSD ini bisa berjalan dengan lancar di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Dan sebelum Lebaran kemarin melaksanakan workshop modul literasi, saya kira modulnya itu sudah diadul-adul gitu ya. Artinya sudah dicermati, sudah lihat di mana hal yang perlu ditambahkan. Ya, ini mudah-mudahan nanti ini betul-betul menjadi modul yang optimal untuk bisa diterapkan. Dan apalagi hari ini kita juga akan melaksanakan pilot project ya
pilot project terhadap 2 modul yang akan disampaikan oleh Bu Falis dan Pak Ari ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pilot project modul literasi dosen PGSD ini nanti bagi yang belum atau hari ini tidak sempat untuk dipaparkan, ini bisa mencermati bersama-sama ya. Kemudian kalau ada hal yang masih perlu ditingkatkan, ini juga bisa menjadikan sarana ya untuk bisa membenahi yang lebih lanjut lagi. Nah, terkait dengan modul literasi ya, bagi dosen ini, saya kok jadi teringat bahwa barangkali kalau mungkin masih memungkinkan ada hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan adalah, kalaupun belum ya, kalau sudah alhamdulillah. Ini khususnya adalah terkait dengan model pembelajaran AKAN 21 ya. Jadi model pembelajaran AKAN 21 yang akan diajar nanti kan itu sasarannya adalah anak-anak yang sudah mulai literasi atau disebut dengan generasi Z ya, atau generasi A. Nah, ini saya kira nanti juga bagaimana inovasi-inovasi juga harus dilakukan, mungkin ditambahkan. Bagaimana kalau sekarang ini zamannya sudah zaman IT, nah bisa saja baca tulis. Sekarang literasi di sini adalah literasi dasar ya tadi ya. Nah, bagaimana juga anak-anak itu diajarkan ya tidak hanya sebatas pada hal-hal yang biasa kita lakukan, tapi juga kita kenalkan sedikit demi sedikit literasi digitalnya, sehingga di situ muncul IT-nya ya, dan insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini ini semuanya sudah canggih-canggih, Pak Jufri, karena sudah terbiasa mengajar di PPG yang insya Allah juga teknologi itu sudah diterapkan di dalam atau diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, hari ini khususnya juga saya menyoroti ini nampaknya sudah berbasis gender ya. Untuk pemaparannya ini ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Jadi nanti kita akan melihat ada model laki-laki dan ada model perempuan. Ya, coba nanti kita akan lihat bagaimana ini dua model ini ya. Kalau perempuan nanti seperti apa, ya kalau laki-laki seperti apa. Ini kita tidak harus sama memang ya, karena memang kita berbeda, tapi minimal kita akan bisa mendapatkan gambaran ya. Artinya bahwa Pak Manajer ini sudah sensitif gender ini ya. Kita sudah memperhatikan modelnya adalah tidak laki-laki semua, karena sebetulnya punya potensi, karena Pak Manajernya adalah laki-laki ya, punya potensi untuk memilih laki-laki semua. Tapi ini tidak, ini sudah dipilihkan laki-laki dan perempuan. Ya, alhamdulillah ya, jadi hari ini kita sudah pada tahap pemaparan rencana perkuliahan, yaitu RPS dan SAP untuk kelas rendah dan kelas tinggi nih ya. Kalau saya lihat ya, Bu Faris yang ada tematik itu di kelas rendah, kemudian Pak Ari yang ada di kelas tinggi ya, karena untuk mata pelajaran matematika di sini. Nah, ini juga saya kira menarik pemilihan ini, karena nanti kita juga akan mendapatkan model bagaimana pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas rendah dan juga pada kelas tinggi, yang memang kalau kita melihat bahwa mesti ada perbedaannya. Mengajar pada kelas rendah dan mengajar pada kelas tinggi ini juga ada perbedaannya, dan saya kira dua contoh nanti ini bisa menjadi model kita di dalam melakukan pembenahan pada modul-modul yang lain. Saya yakin bahwa dari dua model ini, karena di sini ada juga sesi penyampaian masukan saran. Nah, disinilah saya kira kesempatan kita untuk bisa melakukan apapun ya, yang terkait dengan optimalisasi dari modul yang akan diimplementasikan nanti. Nah, terakhir, mudah-mudahan nanti ini betul-betul diimplementasikan dengan baik. Dan tentu sekali lagi, karena ini nanti akan diimplementasikan pada semester 4 dan semester 6, maka semester 6 nanti
masih ada kesempatan jadi melaksanakan PLP ya, PLP 2, maka ini juga saya kira menjadi hal yang strategis untuk bisa mendiseminasikan literasi ini kepada anak-anak atau siswa-siswa di sekolah. Insya Allah nanti akan kami sampaikan ke Pak Nur Widodo selaku Ketua unit PLP untuk bisa mengintegrasikan dengan ini, dan mudah-mudahan juga nanti mungkin ada satu sesi di PPL itu kan sih biasanya ada pembekalan ya, ada pembekalan, akan ada satu sesi yang bisa diselipkan untuk literasi ini. Nah, terakhir sekali lagi juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang insya Allah sebentar lagi sudah akan bisa menyelesaikan seluruh proyek ini, dan mudah-mudahan proyek ini bisa memberikan dampak yang positif, baik itu kepada program studi, kepada fakultas maupun kepada universitas, dan lebih jauh lagi adalah kepada dunia pendidikan kita yang hingga saat ini kita masih melihat bahwa kondisi literasi siswa-siswa kita masih dikatakan berada di bawah standar ya, standar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pilot project model literasi dosen PGSD saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok tema benda hewan dan tumbuhan, lingkungan sehat, bersih dan asri, dan pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menyampaikan hasil notulensi dari kegiatan hari ini terkait dengan persiapan kegiatan pilot project. Nah, yang pertama yaitu dari penyampaian Ibu Valistia tadi, bahwa RPS yang disusun telah menerapkan GETSI dan juga mengintegrasikan literasi di dalam perkuliahan. Nah, pada perencanaan yang telah disusun oleh Bu Valis, yaitu pada mata kuliah pembelajaran tematik, akan diterapkan pada materi penyusunan jaring-jaring tema. Nah, di sini kegiatannya mulai dari menjelaskan proses dan juga menyusun jaring-jaring tema. Mahasiswa disajikan masalah, kemudian menyusun jaring tema serta membuat bahan untuk presentasi. Nah, ada beberapa masukan yang disampaikan, yaitu tadi terkait dengan bagaimana pengkondisian mahasiswa ketika belum semua sekolah, ketika sekolah sudah menerapkan kurmer. Nah, di sini meskipun sudah menerapkan kurmer, tapi dapat tetap menerapkan K13 atau pembelajaran tematik pada sekolah-sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran menggunakan K13. Kemudian untuk penggunaan jenis jaring tema yang digunakan yaitu menggunakan jaring tema Webot. Lalu produk dari luaran mata kuliah pembelajaran tematik yaitu berupa jaring tema dengan mengintegrasikan keterampilan literasi yaitu membaca pemahaman, pertanyaan tingkat tinggi, dan juga keterampilan menulis. Kemudian untuk pengkondisian mahasiswa tadi disarankan untuk mempertimbangkan diferensiasi, yaitu memperhatikan dari berbagai keterampilan mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa yang lebih mudah untuk menyampaikan tapi kurang bisa menuliskan, ada juga yang lebih mudah untuk membuat video daripada menuliskan ide-idenya. Kemudian untuk ketersediaan waktu dengan tugas yang diberikan bisa dilanjutkan atau diberikan tambahan pada tugas mandiri dan juga tugas terstruktur. Kemudian untuk strategi yang digunakan karena menerapkan keterampilan membaca pemahaman, maka akan diterapkan menggunakan strategi menghubungkan, yaitu bagaimana mahasiswa bisa menghubungkan konsep yang sudah dipelajari sebelumnya dengan konsep yang akan diterapkan berikutnya. Kemudian untuk kegiatan asesmen diagnostik yang sudah dilakukan juga sebaiknya dapat ditindaklanjuti dengan
pengkondisian siswa pada saat perkuliahan. Kemudian selanjutnya untuk hasil dari penyampaian Pak Ari terkait mata kuliah pembelajaran matematika SD, di sini tugasnya yaitu menyusun modul ajar matematika serta mempraktekannya dalam kegiatan micro teaching. Lalu untuk integrasi literasinya mulai dari media literasi, kemudian ada pertanyaan tingkat tinggi, kemudian ada asesmen diagnostik dan juga diferensiasi. Diintegrasikan semua dalam proses penyusunan modul ajar matematika. Baik itu ketika memilih materinya, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih topik materinya sendiri, kemudian menyusun modul ajar dengan pemahamannya masing-masing sesuai dengan analisis yang sebelumnya dilakukan, yaitu melakukan analisis modul ajar yang telah dibuat guru, sehingga harapannya mahasiswa mengetahui mana modul ajar yang baik dan kurang baik, sehingga mengetahui struktur atau komponen dari modul ajar yang akan disusun, serta mengembangkan media sesuai kemampuannya dan juga membawa atau menyiapkan berbagai sumber belajar terkait materi-materi yang akan dikembangkan pada materi matematika SD. Kemudian ada juga inovasi yang dilakukan, yaitu ada kegiatan bermain literasi dan kalimat matematika yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa berkaitan dengan materi matematika. Misalnya pada teori-teori belajar matematika, mereka disuruh menyampaikan atau menuliskan kembali satu kalimat tentang konsep matematika yang sudah didiskusikan sebelumnya. Kemudian ada proyeknya tadi berupa penyusunan modul ajar yang nantinya akan diimplementasikan juga. Nah, mahasiswa di sini dibebaskan untuk menyusun, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyusunan modul ajar. Kemudian untuk strategi mendampingi mahasiswa dalam menyusun modul ajar, yaitu menggunakan strategi model coaching, yaitu bisa dilakukan secara kelompok maupun individu. Yang terakhir yaitu untuk memahamkan konsep matematika, mahasiswa sebaiknya memahami strategi dalam mengajarkan konsep matematika, bahwa tidak hanya ada satu jawaban benar saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan notulensi kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Dian Ika atas apa yang sudah dipaparkan. Baik Bapak Ibu, sebelum penutup pada kegiatan pada hari ini, kami persilakan untuk Pak Jupri mungkin bisa memberikan masukan atau saran terkait kegiatan pada hari ini. Pada Pak Jupri kami persilakan. Ya, matur nuwun. Proses yang bagus ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu proses yang menurut saya akan bagus, kalaupun tidak karena kegiatan ini bisa dilakukan terus menerus gitu ya. Karena kita tidak tahu apakah nanti Pak Ari selamanya akan mengambil mata kuliah itu. Yang muda-muda, bukan berarti panjenengan nggak muda lagi ya Pak ya. Paling muda. Yang muda-muda sehingga tahu, oh selama ini Pak Ari seperti ini, ternyata ini bagus. Oh ternyata Bu Falis namanya susah ya. Siti itu enak ya. Enak Bu, istri saya juga Siti ya Bu. Bu Falis misalnya, oh caranya begini, sehingga Bapak Ibu bisa berbagi dan bisa mengadaptasi gitu ya. Terus terang, saya baru pertama ini melihat bagaimana dosen mencoba mengintegrasikan suatu konten terhadap konten yang lain, saling melengkapi. Yang menarik dari Pak Ari yang terakhir saya amati adalah asesmen formatif untuk nantinya belajar berdiferensiasi itu bisa dilaksanakan secara konkret faktual ya, bukan asumsi, bukan kira-kira lagi. Saya kira itu menjadi poin yang penting untuk bersama-sama kita menggunakan itu dimanapun berada, termasuk mahasiswa kita yang untuk nanti siswa di SD ataupun MI. Karena kita saja mohon maaf Bapak Ibu yang sudah punya anak,
satu rumah, satu kandung, satu bapak, satu ibu saja beda. Bayangkan kalau itu beda bapak, beda ibu, beda tempat tinggal dan seterusnya. Fair rasanya kalau kita bisa memperhatikan semuanya. Tapi kalaupun tidak, kita minimal berusaha untuk ke sana. Gitu nih. Yang tematik tadi yang divalis, ini azan ya? Oh ya udah, saya stop dulu. Takut deh. Boleh lanjut Bu ya? Boleh ya? Ya, yang penting kita menghormati, bukan berarti kita tidak mau mendengar ya. Saya lanjut. Untuk Bu Faris tadi yang pembelajaran tematik ya Bu ya. Jadi mungkin bisa juga diarahkan walaupun pembelajaran tematik yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, yang namanya asesmen formatif itu tidak mengenal mau kurikulum manapun. Itu mungkin akan bagus juga dikenalkan gitu ya Bu ya. Artinya apa? Mulai dari diri kita, mahasiswa kita kira-kira sejauh mana pemahaman dia tentang tematik. Jangan-jangan ada yang sebenarnya sudah agak paham, ada yang sama sekali gak paham, atau mungkin ada yang dia salah arah, miskonsep gitu ya. Itu bisa digali awal sehingga ibu ketika memberi materi itu tepat sasaran. Saya kemarin juga menyampaikan kalau saya pusing, maka tidak langsung diberi obat kan. Saya harus diidentifikasi dulu. Pusing saya karena apa? Apakah karena kurang darah? Apakah karena flu? Apakah karena asam lambungnya naik? Apakah karena ditinggal pacar? Atau karena setelah lebaran uangnya habis? Belum gajian. Nah itu perlu tahu sehingga treatmentnya pas. Kalau ternyata darahnya rendah, pusing, maka suplemen untuk penambah darah lah yang akan diberikan. Tapi kalau ternyata asam lambungnya naik, akhirnya pusing, maka obatnya adalah obat penetral asam lambung. Kalau diberi obat penambah darah, sembuh apa enggak? Enggak sembuh. Seperti itu saya kira ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih, ini adalah proses yang bagus. Setelah nanti Pak Ali dan Bu Faris menerapkan, mungkin minggu depan Pak ya, nanti Bapak Ibu yang lain yang di semester 4 dan 6 sesuai mata kuliah yang kemarin dirancang akan didampingi oleh teman-teman untuk cek kembali. Oh kemarin yang disampaikan Pak Ali begini, kayaknya ini belum masuk, kalau gitu tambahkan di sini karena bagus. Gitu. Bu Faris juga demikian. Dari pengalaman Bu Faris ini bagus. Saya tambahkan, oh ternyata pengalaman Pak Ali yang ini ternyata nggak jalan. Maka jangan diulangi lagi oleh teman-teman yang lain. Ini menjadi suatu proses komunitas belajar kalau di kurikulum Merdeka ya, yang akan terus terjadi. Komunitas belajar bisa di dalam kampus, bisa di luar kampus. Kalau di sekolah bisa di dalam sekolah atau di luar sekolah atau antar yang online itu ya, antar wilayah. Saya kira itu tambahan dari saya, mudah-mudahan tidak membuat bosan dan tidak membuat mengulur-ulur waktu dan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jupri yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, meniti acara selanjutnya yakni penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.